Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana seorang Bang Rocky Gerung yang kemudian speak up sekali lagi menjadi di acara Indonesia Lawyer Talk ya. Kalau kita mendengar acara ini kan ya sangat fenomenal lah ya di salah satu stasiun televisi, di mana dalam presiden ILC adalah Bang Karni yang memandu acara dalam pelaksanaan setiap diskusi yang mungkin selalu diangkat dalam acara ini ketika ada sesuatu hal baru ya. Nah, katakanlah saat ini yang hal baru yang selalu kita tonton adalah Gubernur Jawa Barat, dan saya kira banyak sekali yang kemudian mengidolakan beliau ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dalam kesempatan ini Bang Rocky Gerung kemudian memberikan penilaian terhadap prinsip kepemimpinan atau gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Apa yang kemudian menjadi kebijakan program dari Kang Deddy Mulyadi ini selalu berdampak positif ya di banyak hal, termasuk pada program atau kebijakan Kang Deddy yang kemudian memberikan pendidikan barak militer atau memberikan pendidikan karakter di barak militer. Ini menjadi feedbacknya adalah memberikan motivasi terhadap diri seorang pelajar yang kemudian ketika pulang ke rumah perubahannya sangat besar, dan itu fakta ya. Kita seringkali melihat di berbagai beranda yang mana alumni dari pendidikan karakter di barak militer ini signifikan yang sangat memberikan perubahan siswa yang ikut dalam pendidikan tersebut. Kita ketika men-tracking Bang Rocky, kita kenal beliau selalu memposisikan diri sebagai oposisi ya, memberikan kritik terhadap pemerintah, baik itu pada saat rezim Pak Jokowi maupun pada saat ini Bapak Prabowo Subianto. Nah, tetapi dalam diskusi ini di PLC ini kemudian membahas tentang kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Nah, tetapi teman-teman semua, di dalam video selanjutnya netizen yang kemudian memberikan penilaian yang berbeda dengan penilaian Bang Rocky Gerung. Ketika beliau disebutkan bahwa beliau adalah gubernur konten, saya kira ini adalah kekeliruan yang diasumsi oleh banyak masyarakat. Kenapa? Karena kan beliau sebelum menjadi gubernur Jawa Barat, beliau konten-konten beliau ini selalu hadir loh dulu ya, baik pada saat menjadi bupati maupun menjabat sebagai DPS. Kontennya selalu ada, tetapi baru sekarang ini yang selalu diolah dan diasumsikan menjadi gubernur konten. Nah, teman-teman semua, lalu seperti apa tayangan video dari Bang Rocky Gerung dan juga sahabat kita yang memberikan penilaian yang sangat luar biasa terhadap kebijakan dan gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya selesai, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke, coba kita lihat ya apa yang saya ikuti, apa yang kalian ucapkan tadi itu. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy, karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu tuh. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya, coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat gitu.
Sehingga bisa dibantah retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri. Yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan. Yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya? Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan, dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya. WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78. Anda lihat sekarang, masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin
Kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner. Kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju, ukurannya jelas. Tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang diperlukan untuk compete. Duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan, segala macam. Yang kita sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik. Saya mengkritik terus-menerus. Tapi, ya saya bicara aja, nggak ada soal kan. Tapi, kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Rocky Gerung cerewet. Rocky Gerung mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Buset. Itu kedunguannya begitu. Padahal ada yang punya keluarga tetap dungu. Sebagai raja. Jadi kita mau bikin renungan. Ini kebetulan 21 Mei hari reformasi itu. Untuk melihat sebetulnya di benak kita apa konsep kita tentang leader itu. Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer, bukan leader. Yang nggak mampu mengucapkan sesuatu dan didalilkan untuk dibantah. Leader, dia bikin dalil supaya dibantah. Ini ada leader nggak mau dibantah. Begitu dibantah dikirain buzzer itu kan. Bagaimana percakapan bisa muncul? Kalau opini publik dikendalikan oleh buzzer itu kan. Jadi saya balik pada teori tadi, society of the spectacle itu. Di mana menonton kedunguan itu makin lama makin mencandu. Ini akan terbawa sampai 2009. Kita mesti hentikan itu. Supaya ada filter intelektual, filter akademis. Kemampuan ini harus dimulai sekarang. Untuk memastikan bahwa politik Indonesia ini didesain untuk menghasilkan pemikir, pemimpin, intelektual. Jadi bring intellectual back into politics itu. Kembalikan, bukan orangnya, kembalikan cara berpikir intelektual itu ke dalam politik. Hanya itu yang memungkinkan kita mendorong negeri ini untuk compete di tingkat global kan. Lihat diplomat-diplomat kita tuh. Buta huruf, bertengkar di forum-forum internasional. Setiap kali saya ada di forum internasional, buset, memalukan. Panggil Deddy Mulyadi, bertengkar di forum internasional. Oh enggak, Deddy Mulyadi cuma mau jadi pemimpin Indonesia 2009. Tanggung. Artinya takut bertengkar di forum internasional. Sama dengan Jokowi, takut bertengkar di forum internasional. Dan kita diledek sebagai bangsa yang tidak bisa berpikir karena melihat 1-2 orang tidak mampu berpikir internasional. Dan itu adalah prinsip pars pro toto. Sebagian dibebankan pada keseluruhan. ILC masih berpikir kok. Walaupun dia undang orang-orang yang nggak bisa berpikir. Tapi faktanya ILC tetap ada. Jadi kita mau asuh bangsa ini, kembalikan bangsa ini dengan pikiran. Pendiri bangsa ini orang yang berpikir. Bung Karno dengan penuh retorika bicara. Berkali-kali kita lihat bagaimana kemampuan logika Bung Karno itu dibungkus dengan retorika yang bagus. Yang di kita semuanya retoris, tanpa logik. Satu waktu Bung Karno, ditanya sama wartawan, dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir, Bung Karno kalah, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri. Pasti jengkel Bung Karno. Wartawan sodorin. Mike, Bung, Anda kalah bersaing dengan Sultan Syahrir. Kata Bung Karno, seperti rotan. Saya tidak
saya hanya melengkung. Dia tahu dia kalah. Tapi dia mampu mengucapkan, saya tidak patah karena saya rotan, saya hanya melengkung itu. Terangkan itu pada Gibran. Terangkan itu pada Mulyono. Terangkan pada Deddy Mulyadi. Mampu nggak dia ucapkan itu? Dia bilang, saya nggak mau ngomong. Buzzer saya yang akan serbu kalian punya opini. That's stupid itu. Nah, kepastian-kepastian ini yang kita berternak kedunguan. Tapi kita harus ucapkan lebih dari itu. Oke, silakan berternak kedunguan. Tapi konsumsilah itu untuk dirimu sendiri. Jangan pamerkan ke publik. Jadi sekali lagi, itu yang ingin saya ucapkan. Yang salah saya mengerti. Karena ternyata forum ini ada tentang KDM. Bukan tentang fufu-fafa. Terima kasih. Saya nggak setuju tuh gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, turun ke bawah, campur tangan, nanya-nanya ke rakyat, gak pernah ngantor, gak pernah meeting di kantor, meetingnya di mana-mana. Ya gue sih nggak setuju banget deh. Oke, gaya kepemimpinan dari Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu dikenal salah satu gaya kepemimpinan yang disebut walk around leadership. Walk jalan, around to keliling, ya, leadership. Nah, walk around leadership adalah gaya kepemimpinan yang turun langsung, melakukan pengawasan, berdialog, berkomunikasi dengan timnya, memantau proses. Jadi tidak hanya berdasarkan laporan saja. Jadi ini agak terbalik dengan gaya leadership yang konvensional. Hanya ketemu di ruangan meeting, ngebahas masalah, bahas laporan, mantau laporan, perintah-perintah, petunjuk-petunjuk dari ruangannya si leader. Nah, kalau walk around leadership terbalik. Si leader itu malah jarang di kantor, tapi dia lebih banyak stay dengan timnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dia pernah diwawancaranya mengatakan, saya nggak punya kantor. Kantor saya adalah di mana-mana. Ya, dia ada di lapangan. Dia cek sampah, sungai, segala sesuatu yang menghambat untuk rakyat. Dia ada di lapangan. Nah, walk around leadership kalau dipraktekkan di kantor gimana? Kalau di perusahaan gimana? Nah, ini adalah satu leadership, gaya leadership, di mana si pemimpinnya ada di tengah-tengah karyawan. Ya, dia lebih banyak berdialog. Ya, dia memantau, dia mendengarkan berbagai saran. Bahkan rapatnya bukan di dalam ruangan meeting, tapi rapatnya standing meeting mungkin di pojokan di pabrik misalnya, di ruangan finance. Kemudian dia juga keliling dari satu departemen ke departemen lain. Kalau dia levelnya agak tinggi ya, dia banyak ngobrol. Tujuannya apa? Menemukan hal-hal apa yang belum berjalan lancar dan apa aja yang perlu di follow up, apa aja yang perlu diperbaiki. Bahkan walk around leadership itu ada beberapa klien saya levelnya udah presidir, dia terjun ke bawah ngobrol dengan siapa? Dengan satpam, dengan office boy, mendapatkan berbagai masukan, dia ngobrol dengan staf gudang. Tujuannya apa ini semua? Bukan hanya kontrol, tapi untuk mensupport apa yang menjadi masalah. Dia sebagai leader, apa yang bisa dibantu supaya target-target yang diinginkan itu tercapai. Jadi walk around leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang betul-betul membumi, merakyat, ada di tengah-tengah karyawan. Sehingga apa? Karyawan akan merasa bahwa kita ada dalam satu perahu yang sama loh. Ya, Bapak sebagai leader nggak ketinggian, nun jauh di sana jaraknya, tapi you are stay with us. Nah, di situ akhirnya apa? Muncul yang namanya percaya, muncul rasa hormat kepada kepemimpinannya. Nah, saya sangat menghimbau, Anda praktekin deh walk around leadership. Ya, contek-contek sedikit, gaya Pak ya Deddy Mulyadi, ya itu keren banget. Sehingga ada apa? Problem apapun cepet ditangani. Oke, Anda setuju nggak? By the way, Anda pengen tahu nggak lebih lanjut? Tekniknya gimana sih konkretnya walk around leadership? Nah, itu kami menyediakan beberapa modul pelatihan yang kaitannya dengan itu. Nah, itu tujuannya adalah sekali lagi meningkatkan produktivitas. So, jangan ragu-ragu kontak kami kalau Anda mau menerapkan walk around leadership di perusahaan Anda. Oke, saya tunjukkan cara bacanya. Kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam, real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke, pada saat ini Jakarta kelihatan bening, tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan
terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan.